Dan dia Fuad. Kami satu mobil. Ya, tapi sebelah-sebelahan pakai Zoom. Bawa musiknya apa ini, Bang? Kok ada musiknya? Tahu nggak ini lagunya apa? Enggak. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Itu lagunya, Bang. Kemarin semua seri. Ada dong yang menang. Ada. Leicester tapi menang. Bukan. Leicester menang. Ada yang menang, tapi bukan. Nangis. Enggak, menang, Bang. Tapi bukan. Bukan dia yang menang. Burnley menang. Burnley menang. Burnley menang. Ada kok yang menang. Ada yang menang. United seri. Nggak masalah United seri. Satu United. yang gue nggak suka dari United kemarin adalah it's the hugging derby. I hate it, man. What? Itu sesuai dengan tema yang ada. Ya, temanya kemarin kan lagi rainbow. Jadi hagi-hagi. Hugging, Pinky almost winky. kissing. Kan pinky winky. Almost kissing, man. Oh, Martial dengan apa? They playing role Beauty and the Beast. No, Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. While Martial is the princess. Iya. Fernando is a top side. Dan, makanya dia kan megang kepala Martial tuh kan. Yeah, itu kan paling looks so tender, man. Ya, dan Pak yang kurang ajarnya itu get your quote in gitu ya. Bikin quote sendiri, caption sendiri deh. Apa lo mau bikin I love you baby, wake up darling. Tapi yang gua nggak suka itu lah, terlalu apa ya? Terlalu lembek. Maksud gua ya gue setuju sama Royken gitu. Ngapain sih lu peluk-pelukan gitu habis match gitu ya? Kalau sekedar mungkin lu jalan toh saja udahlah. Ini lu sampai peluk-pelukan tuh kayak yang mau ngelepas satu mau ke Jakarta, ini dilepas di Belawan toh kok. Kok pernah naik kapal dari Belawan kan ke Jakarta kan? Nah, kayak gitulah. Dipeluk baik-baik kok nanti di sana ya, Dek. Ya, jangan komen-men ke Mahakam, Dek. Itu tempat alamat, apalagi kalau kau nggak punya duit, ya kan? Gak usah komen-men ke sana. Kau hindarin daerah Senen, Dek, kalau malam-malam, ya. Hati-hati kau. Kalau kau naik metro mini, dompet kau taruh depan ya, Dek. Jangan kau taruh di belakang. Gitu. Benci kali aku nengoknya, betul aku bilang. Sementara dulu kalau derby itu ya kan, Phil Neville sama Gary Neville bersaudara aja nggak mau tengok-tengokan. Nggak bercakap. Ya kan? Abang adanya nggak Peter Schmeichel waktu pindah ke Manchester City, ya nepuk pundaknya Gary. Ditengok Gary terus langsung apaan sih gitu kan? Gitu. Ini pelukan, astaga. Mungkin gini Bang, gue bisa ngerti kenapa itu bisa terjadi Bang. Ini kan udah zaman berbeda, zaman sosial media sosial katanya kan. Jadi semuanya orang itu kan makin akrab. Sekarang kan semuanya bertemu, saling merangkul, saling. Udah nggak masuk logika kau lontong, udah diem kok, nggak masuk logika kau, nggak ada itu ceritanya. Betul, aku itu yang ku sayangkan dari derby kemarin cuma itu. Aku nggak menyayangkan hasilnya karena even praise Ole. Oh ya. Iya kan? Apa sih? Enggak kau ada. Apa sih? Ada yang ngelirik ke dalam mobil. Takut apa? Gini-gini dia ke dalam mobil. Serius? Terus. Kau buka kaca apa kok gitu? Serius, makanya. Iya kok gitu kan aja. Apa kau tengok keluarkannya pisau ya kan? Jadi. Viral langsung video ini ya kan? Aku dirampok pas lagi syuting. Senjata andalan aku, mau kau? Dildo kata Panji. Kau tahu ini apa kan? Dildo kata Panji. Ya, ini buat sorong pantat Panji kayak gini. One for gitu. Kan katanya jari itu 3 Wan. 2 for that, 1 for that. Udahlah, nanti jadi poros jalan kita ini. Gini Pak, iya kan?
Objin. Iya. Kan Ngetes, ya kan ngecek. gua tahu bukaan kan Bukaan berapa kan? Berapa Ya, sentimeter kalau kan kalian gitu. paling kan masih kalau enggak gitu kalau kalian masih kan. Gitu. Iya. Kalau kami gitu. Kami aku kalau Patrick belum. Gue udah pernah. Gitu. Balik ya? lagi tadi, betul. Nggak suka kali aku, betul. Nggak suka kali aku lihat peluk-pelukan kayak gitu. Jelas sekali. Jadi kalau kau bukan karena Maguire pelukan sama laki-laki lain kan? Enggak. Sakit hati awak, Bang. Tengok dia peluk-pelukan masih Stone. Ini sama Stone-nya. Cemburu kau. Katanya sebelum main itu, Dek, nanti awak langsung pulang ke rumah ya habis tanding. Gitu ya. Oke, awak doakan pun menang, Bang, padahal. Iya. Tapi nggak dipikir perasaan awak, Bang. Dipikirnya lah awak. Itu nggak disorot kamera. Emang kalau Tuhan itu baik, ada jalan-jalannya, Bang, untuk tahu. Iya, Bang. benar. Betul. Jadi kayaknya betul-betul dibohongin, tapi di depan muka itu dibukakan Tuhan. Ini loh kelakuan laki. Iya, nah gitu. Ini kelakuannya si Maguire ini, gitu loh. Show me the money! Itu Jerry Maguire. Tapi aku, karena lu cerita gini, gue mau cerita dikit ya. Gue mau cerita kejadian kecil. Jadi waktu gue masih kecil nih, terus bokap gue, kan waktu itu kuliah di Manchester tuh, kuliah ngambil S3-nya profesornya. Terus dia minta izin sama profesornya, Pak Prof, saya kurang sehat badan. Apa Pak Robi dong? Pak Profesor. Dia bilang sama profesornya, Pak Prof, saya lagi kurang enak badan, saya minta izin istirahat mungkin 2-3 hari ini. Bilang sama profesornya, oke, have a good rest, selamat, and come back healthier, katanya kan. Itu dipercayalah profesornya kan, karena bapak aku baik-baik aja kuliah selama ini kan. Come back stronger. Terus, come back stronger kan. Terus, pergilah bapak awak ke London, ya kan. Gak ada sakitnya. Nonton bulu tangkis dia, karena Indonesia main. All England kan. Nonton dia kan, ada Icu waktu itu kan. Dia pula duduk paling depan. Ragu Icu. Pegang bendera Indonesia dia kan, teriak-teriak Indonesia, dang. Semangat kali lah dia dukung Indonesia ya kan, dengan kawan-kawan orang Indonesia semua di sana ngumpul. Lupa dia kalau itu siaran live kan, dan profesornya nonton. Balik dia hari Seninnya kan. Ditanya profesor, how are you, selamat? You feeling better? Katanya. Oh yes, I'm feeling better. Yes, I saw you on TV. Indonesia. Profesornya nggak ngomong how are you, congratulations, enggak? Dibilang congratulations, kan menang tuh waktu itu si Jok kan. Enggak lah, kan nama bapakku kan selamat. Harusnya kan bilang how are you, congratulations, enggak gitu. Kurang aja. Ini candaan kawan-kawan sama SMA pas waktu SMA. Iyalah. Iya kan? Nama bapak yang main-mainin. Atau how are you, safe? Gitu kan? Anjing selamat, safe. Bokap gue tuh nama depannya Dave, biar gue tahu. Dave saves kan? Ya, Dave selamat. Kan? Tapi gini. Speaking of tadi coincidence gitu ya. God works in mysterious ways selalu, dan I believe it with all my heart gitu loh. Oke. Gua ini yang cerita mungkin anak-anak Bedeba aja, anak-anak Bedeba lah itu, karena kejadiannya sama orang Tio Pange itu tahu lah ya. Jadi kejadiannya AFF 2014. AFF 2014 itu kan setelah yang aku baru-baru itu, setelah hampir setahun aku nggak ada kemana-mana segala macam, masih mungkin ya you been there gitu kan. Nah sampai di titik ayo kita udah kata Pange gitu kan, 2 tahun juga nggak kemana-mana segala macam. Tapi kan aku masih bilang sama nyokap, karena kan waktu itu kan nyokap udah di Jakarta. Bilang nyokap, mah footballing nggak jalan, kemana kahan main nonton bola. Aku bilang gini. Karena kan concern gue Naila kan gitu. Naila kan umur 7 tahun gitu. Oh, yang kau sama Pange sama Tio kan? Ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mak, ini ninggalin kalian, gue bilang gitu. Nggak apa, ya perlu libur gitu katanya nyokap kan. Ya udahlah, karena dia udah menguatkan gitu, terus buka pun ada gitu kan. Jadi gue pikir ya udah aman gitu. Naila in a good hands gitu kan, ada buka pada nyokap gitu. Berangkat kan gue jadinya sama Pange. Naila nggak tahu gue berangkat ke Hanoi buat nonton bola. Yang dia tahu gue kerja.
gitu kan. Ya dia karena kan beberapa kali kalau gue event di Bandung atau di mana kan gue selalu bilang gitu, oh bapak ke Bandung mana gitu kan. Dan kebetulan flightnya malam, jadi setelah dia tidur gue jalan segala. Gue flight gue tuh jam 11 kalau nggak salah mau pagi, gue lupa. Sudah sampai jam 10 gitu lah flight gue yang mau pagi gitu kan. Gue berangkatnya bareng Pange, ketemu Tio di sana. Tio udah di Singapura duluan. Berangkatlah gue sama Pange, nyampe sana malam sebelum intinya. Tio dulu masih kerja di Manila kan? Partai pertama lawan Enggak, Tio udah balik ke Jakarta. Partai pertama lawan Filipina kita kalah gitu ya, live segala macam aman. Partai kedua ding. Partai pertama kita udah main lawan Vietnam. Partai terakhir kita main lawan Laos di Midin Stadium. Nonton gua karena kan gua 2 bulan gak cukuran, terus paling ribut waktu itu di stadion untuk supporter Indonesia yang cuma sekitar 100-200 gitu ya, nggak sampai malah. Itu live di RCTI. Itu zaman pet, masih zaman kita main pet tuh. Jadi ya aku kan nggak tahu kalau aku di sorot kamera gitu ya, nonton aja deng. Begitu habis pertandingan, handphone aku bunyi, ditelepon sama nyokap. Gue heran, ngapain ditelepon? Harusnya kan cukup WhatsApp gitu ya. Waktu itu belum ada WhatsApp call, seingat gue, masih WhatsApp texting. Mikir lah kau ya kan, biaya tagihan roaming ini. Iya, enggak, ya. Gue pikir, waduh ini pasti urgent gitu kan. Gue angkat dong, bukan WhatsApp, masih biasa kan, belum ada WhatsApp call gitu ya. Di telepon gue angkat. Yang ngomong Naila, Bapak katanya Bapak katanya kerja di luar kota. Bapak nonton bola ya di Vietnam, mati nggak lu? Bapak pulang sekarang, demi Allah, gue nggak bohong. Bapak jahat. Bapak jahat. Kebetulan dan 2 hari kemudian emang aku balik gitu kan. Jadi pokoknya setelah lawan Laos itu 2 hari setelah lawan Laos itu gue pulang gitu, kita pulang gitu ya. Kaget dong kok dia bisa tahu gitu ya. Gue jelasin, dia marah-marah segala macam, suruh gue pulang, dia ngerasa dibohongin, terus gue bilang segala macam udah. Habis itu gue ngobrol dong sama nyokap jadinya. Tahu dari mana si Naila Ford di Hanoi? Jadi rupanya bapak aku nonton bola, Ben. RCTI. Berapa kali kita disorot, pegang bendera, brewok, pakai jersey, berdebat. Kan aku jarang banget nonton Indonesia pakai jersey timnas. Itulah rupanya. Jadi begitu pas dia keluar, bapakku nonton di Finish. Dia lihat Dada nonton bola, dia kan manggil bokap Dada gitu kan, orang Pakistan gitu. Dada nonton bola, iya. Apa? Indonesia. Terus dia lihat gitu. Itu bapak. Dia bilang gitu. Sementara bapak aku udah tahu berapa kali udah disorot. Nela umur berapa itu? Iya. 7 tahun. Iya, 4. Emosi jiwa dia. Itu bapak, dia bilang. Gak mungkin bapak aku bohong, kakeknya gak mungkin bohong. Iya. Itu langsung dia telepon. Jadi selama pertandingan aku ditelepon tuh gak angkat. Jadi setelah pertandingan ditelepon baru aku angkat. Gitu. Jadi banyak banget. Jadi yang anak-anak berdebat nonton gitu-gitu, STI itu di capture, di post di pad gitu-gitu. Jelas aja. Sama kayak kau, dosen bapak kau tahu bapak kau di All England karena itu. Anak awak yang tahu, disuruh pulang. Macam awak di Bandung aja mesti ke Jakarta pulang 2 jam sampai. Pening kepala. Bapak pulang, ditelepon pokoknya selama pertandingan tuh, pokoknya babak kedua kalau nggak salah tuh aku berapa kali handphone cuma nggak aku angkat kan. Gitu habis pertandingan bunyi lagi, mau nggak mau mesti aku angkat karena mungkin pasti urgent gitu kan. Ya gitu dia, marah-marah nah gitu. Sama lah kayak kemarin. Masih bagus lah, masih bagus. Harry Maguire masih ada yang Johnston. Masih ada yang mengharapkan kau pulang kan. Pada waktu itu, kalau sekarang udah di Dallas ada yang kalau kau kan nggak ada. Oke, jelas. Aku every time selalu ada yang balik ke Maguire lah. Gue in terms of hasil kecewa. Karena gue berharap menang. Jujur aja. Ya pastilah. Tapi dari apa yang ditawarkan Ole, gue ngerasa bahwa memang ini orang tidak sebodoh yang kalian pikir. Main pertama menang 2-1 musim lalu di Etihad, dia pakai 4-5-1. Main kedua di Old Trafford, yang menang 2-0, dia pakai 3-4-1-2. Ya. Kemarin dia pakai 4-4-2 Diamond. Anjrit, nih orang gue nggak ngerti memang benar. Pede banget loh dia ngadepin City dengan 4 back. Dan gua ngambil. Itu menurut aku emang dia. Kayaknya kita ada delay nih, jadi harus salah satu ngomong dulu nih. Ada salah satu di delay kita. Jadi kalau kau ngomong aku dengerin dulu. Iya apa? Makanya apa? Kau mau ngomong apa?
Nah, kalau aku kemarin itu cukup salut yang aku kirim ke grup begitu selesai pers conference-nya Pep Guardiola yang dia memuji Ole banget kan dia. Iya. Dia dan gue yang paling gue suka kalimat dia itu adalah ditanya bagaimana dengan hasil ini, apakah memuaskan untuk City, Bang? Yes, we did not lose. Last season we lost twice. Last season we lost twice. We did not lose this time. Kita nggak, bagi seorang Pep Guardiola bisa seri melawan Ole Gunnar Solskjaer itu udah sebuah prestasi buat dia dari statement itu ya. Iyalah. Itu yang sebenarnya bagi gue lucu gitu loh. Ketika manajer yang dielu-elukan, yang dibangga-banggakan sama Bani Ole out, ya, yang selalu dibanding-bandingkan bahwa Pep lebih baik, Klopp lebih baik, justru memuji kompetitornya. Justru memuji Ole yang mereka mengakui bahwa gue masih bersyukur nih gue nggak kalah. Soalnya musim lalu gue kalah 2 kali. Dan kali ini gue nggak kalah aja, gue udah puas. Dan dia nggak ngarang ya. Dia betul-betul memuji dan bukan ibaratnya kan pasti ada yang negatif nih. Dia memuji supaya Ole tetap stay, nggak ada hubungannya. Dia mau memuji. Bukan lip service lah. Bukan lip service lah intinya kan. Dan dia menjelaskan bahwa pertahanannya, antisipasi pergerakan defender Manchester United terhadap Manchester City, semua itu dipuji sama Pep Guardiola. Bagi gue itu that is supposed to be lawan lu, dan ini derby ya, maksudnya oke, dalam sisi mungkin yang kayak dibilang Roy Keane, dulu nggak mungkin ini manajer saling memuji kayak gini, tapi ini Pep benar-benar memuji benar-benar karena kayaknya benar-benar untung nggak kalah kan gitu. Selamat nih gue nih gitu. Gue selamat. Dulu tidak memuji, tapi Roy Keane lupa setiap pertandingan Sir Alex itu selalu minum anggur sama lawannya. Ini ya betul. Iya enggak, itu nggak sama semua. Dia sama Jose ya. Sama Wenger. Ya, jadi ada beberapa ya. Beberapa, cuma maksud gua kan pada saat 90 menit depan lu benar-benar perang, tapi setelah itu lu punya respect yang lu jaga. Sir Alex selalu bawain anggur loh ke Wenger gitu loh, ke Jose gitu loh, untuk duduk minum gitu loh. Fine, kita udah selesai nih berseterunya gitu loh. Gitu. Dan ya benar apa yang dikatakan Guardiola itu adalah kredit. Makanya gue bilang praise from Guardiola to Ole. Jadi gue nggak ngerti kalau masih ada orang yang bilang Ole out, bodoh segala macam gitu ya. Dia cukup pede main 4-4-2 diamond loh. Oh iya. Satu hal yang anjing gue ngeri. Formasi yang dia sering pakai yang udah ibaratnya bisa aja udah kebaca kan gitu. Iya. Dan maksud gue 4-4-2 diamond dengan 4 back tuh ngelawan tim yang agresivitasnya tinggi itu rentan, hampir tidak pernah kita pakai gitu loh. Iya, benar. Hampir tidak pernah kita. Dan itu kalau Rashford tidak offside, selesai itu City menurut gue. Ya. Clear penalti, mudah-mudahan ya peluang golnya besar gitu ya, bisa selesai di situ. Beruntunglah ada VAR sekarang gitu. Ya, voucher gagal gosok ya. Ya, yang digosok sama Liverpool ternyata. Iya, dipakai sama Liverpool ternyata. Ditukar orang itu yang expired dikasih ke kita. Yang udah dipakai. Gitu. Iya. Jadi in terms of permainan kan kayak tadi gue bilang, gue nggak kecewa. Cuma dalam segi hasil, gue sedikit kecewa. Karena gue berharap itu menang. Harusnya bisa menang itu. Memang seharusnya itu bisa menang. Dan gue seorang bilang lagi, Ole cuma ganti 1. Iya. Walaupun memang nggak kenceng ya, tensinya tidak setinggi biasanya segala. Tapi kan ini gini, ibarat kata lu nonton tinju. Kalau lu nonton Muhammad Ali itu jarang banget lo nyerang membabi buta. Enggak. Dia justru lebih sering mancing lawannya, mundur kering, gitu loh. Kata-kata Muhammad Ali aja kan, float like a butterfly, sting like a bee, katanya kan. Jadi emang gue melayang-layang aja dulu. Itu kan taktik ya. Dan itu cukup indah. Lu kalau nonton filmnya, bukan yang Will Smith tuh, Muhammad Ali the Greatest, gue lupa, yang dokumenter dia gitu ya. Terus kemudian lu bandingin dia sama Mike Tyson deh, kalau lu sempat nonton Tyson atau Evander Holyfield gitu ya. Di YouTube aja, di YouTube ada kok yang ada, ya, pertandingan Muhammad Ali lawan George Foreman ada, terus sama Joe Frazier ada. Ya, sama gitu. Joe Frazier. Ya, yang Mas Joe Frazier tuh ada di YouTube kalau nggak salah gue. Ya, jadi itu lu lihat aja, itu indah banget loh, dia muter-muterin Joe Frazier. Mundur gitu. Itu kan sebenarnya bagi yang nonton bosen kan, lu mau nonton tinju itu kan bak big book gitu kan. Macam mana lu nonton ke bioskop, lu mau nonton film action yang lu harapkan kan action full, kalau bisa dar dari awal sampai habis gitu kan. Tapi kan hidup nggak cuma begitu. Hidup itu kan selalu punya opsi. Mana yang mau lu ambil, apa preferensi lu gitu loh. Tidak bisa diatur kan sebenarnya. Gitu. Jadi yang kemarin tuh menurut gue nih kayak main tinju, yang mana dua-dua ini petinjunya udah saling kenal lawannya,
lebih hati-hati mainnya. Ya. Konsekuensinya apa? Jadi bosan ya emang. Kecil, iya, kan? konsekuensinya apa? Memang jadinya bosan, tapi kan yang bosan lu yang nonton. Bagi mereka it's a good deal. Gitu loh. Ibaratnya gini, Wat. Kayak kalau kau duduk di Medan, kau datang ke kedai tua atau warung-warung apalah ya. Warung kopi lah. Kau tengok lah dua orang ngopi ya kan. Orang itu berdua itu seru, lagi main catur nih. Orang itu berdua seru itu, banter-banteran. Puluh ya kau mati kok, yakin kau masuk situ. Nggak ada tarik balik ya, nggak ada tarik balik ya. Kan gitu ya. Kita yang nonton tuh kan ngeliatnya apaan sih? Kita lihat sebentar, mereka lagi diam, mereka mikirin jalan. Lama, itu membosankan. Tapi bagi mereka berdua itu betul-betul seru, karena betul-betul lagi. Nah itu, bagi gua kemarin itu benar-benar yang namanya Pep kelihatan. Ini nggak lip service yang tadi kita bilang. Kelihatan banget dari permainan pun Pep itu benar-benar tidak berani terlalu agresif menyerang. Tidak berani, cuma emang dia nguasain bola. Ya, penguasaan bola. Jadi ya itu justru itu, maksudnya ini nama yang kemarin itu kenapa gua di Twitter gua juga bilang ini benar-benar dua tim, dua manajer yang saling mempelajari, terlalu banyak mempelajari, jadi terlalu respect, akhirnya terlalu hati-hati dua-duanya. Terlalu hati-hati gitu loh. Yang satu matiin De Bruyne, yang satu matiin Bruno. Ya udah. Itu benar-benar yang dua-dua. Lu lihat muka Bruno udah keselnya nggak ketolong. Dari muka awal udah dihajar sama Fernandinho dia. Keselnya. De Bruyne yang passing dia umpan De Bruyne kemarin bagus ya. Termasuk yang salah satunya yang bahaya banget tuh yang nyebrangin semuanya, yang De Gea diam, semua diam, nggak ada yang nyambut. Apaan sih? Tapi syutingnya ada yang ke langit, ada dua kali syuting nggak salah yang nggak jelas gitu, atau melebar atau melangit. Tapi itu tadi maksud gua dari menit pertama siapa ketika diputerin Fred. Dari menit pertama Bruno udah dihajar sama si ini siapa? Sama Fernandinho gitu ya. Pun De Bruyne, dan lu lihat Fred bisa sangat tenang mainnya. Tidak emosi kayak kemarin lawan Paris segala macam. Jadi kan lesson learn kan. You are my important player. Please calm yourself. Gitu loh. Cool your head. Gitu ya. Jadi maksud gua betul-betul jadi kerasa banget loh bahwa Fred itu worth it the 50 million yang kita beli dia. Mulai kelihatan. Benar-benar kelihatan. Gitu. Ya, mulai kelihatan. Dan pertahanan, lu lihat Harry Maguire sangat bagus statistiknya. 100% tackle won. Plus Luke Shaw. Tapi masalahnya itu Harry Maguire. Kalau itu tadi misalnya Thiago Silva, itu misalnya Van Dijk, wah gila puja udah. Asli. Jadi gue bilang, gue in terms of the game gitu ya, gue sangat puas. Gue senang. Walaupun gue tidak puas. Karena gue berharap bisa menang. Yang jadi kredit, yang jadi nilai minus bagi gue adalah itu tadi, hugging. Gue gak suka. Harusnya lu bisa menjaga itu. Gitu. Karena mau apapun itu derby. Walaupun tadi misalnya kayak kau bilang nggak bisa nih sosial media, we don't care. Dulu juga udah ada Facebook, man. Itu nyindir aku. Aku juga nggak suka. Aku cinta Marwan Keane. Ya, oke. Nah, cuman memang betul itu nilai yang sangat jelek sih. Bukan nilai sangat jelek. Maksudnya bagi gue itu this is derby. Apapun ceritanya, lu mau namain sahabat di luar ya udah itu urusan lu di luar. Tapi ketika lu berada di dalam pertandingan tersebut, apalagi 90 menit yang pertandingan itu, lu harus benar-benar all out. Dan kemarin tuh jujur ya, gua nggak tahu, mungkin memang dua-duanya hati-hati mainnya, atau memang rasa kerasnya itu udah nggak ada karena nggak ada penonton. Ya, mungkin tensinya berkurang karena tanpa itu maksud. Iya itu. Karena tidak ada yang memprovokasi kan? Iya, nggak ada yang memprovokasi sama sekali kan. Dan sementara mereka di luar ya memang sahabat semua kan. Jadi nggak ada yang kayak nggak ada gimana gitu. Nah, bagi kurang dibilang gini, patahkan kakinya. Nah. Mau lewat bola ya terserah dia. Pokoknya nggak ada itu lewat orangnya ya. Nggak ada gini. Jadi teladan kan nggak ada kayak gitu karena nggak ada. Jadi sedikit mengurangi tensi gitu. Jadi ya itu tadi, gue sih senang bahwa dalam hal strategi taktik yang di jalan gue senang. Yang gue nggak suka itu aja tadi hasil, karena gue berharap bisa menang. Kedua itu tadi hugging. Tapi di luar itu gue gila, ini Ole berani banget. Dia mainin 4-4-2, dia mainin Pogba dari awal gitu ya. Sementara yang kemarin kan udah sempat. Ya inilah bukti bahwa dia fair juga sebenarnya. And credit due ya, and credit due. Kalau ini gue wajib ucapin sih. Kemarin gue puas sih lihat Pogba main tenang. Apaan?
Babak mainnya kedua rapi. berapa kali hilang bola dia? Oke, kita nggak bisa ngelihat cuma 2 kesalahan dia menutupi bagusnya dia di babak pertama, Wan. Sorry, Gue sih babak cukup pertama puas ini. kerjanya kemarin. Tetap aja, gue nggak itu tidak mengubah prinsip gue nggak pengen dia di Manchester United lagi. Oke, mungkin Cuman pertandingan kemarin tuh gue bener-bener akuin, oke, lu mungkin merasa nggak enak kemarin statement yang goblok itu. Sekarang lu ngasih full attention, oke. Kemarin efektif lah dia mainnya. Di luar 2 kesalahan yang gue catat di babak pertama, babak kedua gue lupa yang dia kehilangan bola tuh ya. Babak kedua benar kan, menit 62 sama berapa gitu kalau gue nggak salah. Iya, gue sepakat sama lu. Overall dia main tidak jelek sebenarnya gitu loh. Ya cukup. Ya walaupun tidak istimewa, tapi paling nggak dia tidak merusak harmonisasi tim. Nah, dia bikin penalti segala macam. Dia mau bermain bergerak dalam tim. Dia mau mengambil peran yang nggak terlalu penting gitu. Iya, itu gue sepakat gitu. Gue sepakat. Cuma itu tadi gue sebel aja masih bahwa ada aja lu masih yang goyang-goyang gitu. Dan kalau orang bilang misalnya kenapa Uli nggak ada ganti pemain segala, Pep Guardiola juga nggak ada ganti pemain, Pak. Cuma satu juga. Terus kenapa nggak ada yang protes kan gitu? Iya. Gitu. Menitnya juga sama kok. Iya, menitnya hampir sama gitu kan. Sekarang ini dia yang jadi nilai yang gue tangkap. Ya benar yang kita selama ini teriak-teriakin, nggak MU nggak makan. Betul-betul kenyataan. Emang iya. Lu lihat, skor 0-0. Ya, kita yang pertama main kan, 0-0. Semua diprotes kita nih. Derby paling membosankan, derby yang terlalu baik, apalah. Terus dibilang ketika ini 0-0 ya, clean sheet loh ini ya. Sama-sama 1 poin. Ketika kita mainnya kemarin tuh menit pertama kebobolan, kita semua protes. Nggak ada fokus, nggak ini. Termasuk kita ngomongnya gitu. Nah ini mereka udah fokus, mereka main bersih, 0-0. Tetap aja kita nggak apresiasi. Itu bagi gua. Ya, ditambah lagi kayak lu bilang, Maguire 100%. Kalau tadi misalnya Van Dijk yang bikin kayak gini, udah dipuji macam-macam. Tapi karena ini Maguire, dan ini sesuatu yang positif, nggak ada dibahas apa-apa. Ya, Luke Shaw bermain sangat bagus. Luke Shaw main. Bagus banget. Tapi karena nama dia nggak teles, betul. Nggak dihebohkan kan gitu. Betul ya. Jadi Rashford gagal miss yang offside-nya, terus yang dia kontrol ball-nya lepas. Iya. Langsung diheboh-hebohkan. Bahkan ada akun yang udah ngikutin Poros Salang dan ngikutin gua udah tahu lah yang akun mana. Gua nggak mau kasih kredit lagi ke dia. Si akun bodoh yang orang luar negeri itu aja sampai bilang nggak usah pura-pura baik deh, sosok ngurusin anak-anak menjadi saint atau apa gitu. Gue mikir begini, sakit itu orang. Lu tuh udah sakit. Dia membantu anak-anak kecil di Manchester dan di Inggris sana, itu out of his heart gitu loh. Gak ada urusannya dengan sepak bola. Lu gak usah sambung-sambungin ke dalam itu. Karena kalau lu banding oleh out Indonesia, ikut-ikutan kayak gitu, percaya sama gue akan kejar lu sampai kemanapun. Nah itu. Dan sekarang, setelah kita pertandingan itu, ya, Spurs lawan Wolves ya? Gue lupa. Enggak, Spurs lawan kok gue lupa. Spurs lawan Palace. Oh ya, Spurs lawan Palace 1-1 ya kan? Nggak ada yang heboh. Oke. Fulham lawan Liverpool 1-1. Dan Liverpool hampir kalah babak pertama itu. Ya, karena ya paling yang kontroversial itu adalah yang penalti itu aja kan. Cuman nggak seheboh yang hari sebelumnya. Ya. Baru mulai heboh itu kan, benar. Babak pertama Fulham tuh 4 kalau nggak apa 5 shot on targetnya, yang Liverpool cuma 1 kalau gue nggak salah. Gila. Nah, mungkin yang agak heboh tadi pagi doang kali ya, ketika ada tim yang kalah. Nggak juga. Itu agak lumayan sih. Nggak menjual. Nggak, tadi sih gue baca tumben nih. Oleh out nggak serame yang satu lagi. Iya nggak, karena oleh out tuh apalagi mau lu protes gitu loh. Lu minta dia mainin Pogba, dia mainin Pogba. Iya kan? Coba duetin Pogba sama Bruno, dia bikin lagi. Walaupun beberapa pertandingan di awal kan it didn't work. Sekarang permintaan mereka itu mintanya Bruno, Pogba, Van de Beek main barengan. Dia mau 3 playmaker di dalam lapangan. Nggak sekalian jual mata kau masukkan ke dalam. Jual mata. Terus siapa yang mau jadi penyaring? Fred doang, matilah. Mati diri cara United itu namanya bukunya nanti. Gitu. Plus kadang-kadang mata nggak dipakai. Kan ini juga satu bukti bahwa memang Ole percaya sama anak buahnya. Lu lihat dia mainin De Gea loh, Pet. Iya. Dengan beberapa blunder segala macam, tapi dia bikin save crucial loh, Pet. Ya, memang. Karena berarti kan ini orang model, kalau jadi lu tarik baik lagi gini, pada saat dia jadi pemain, dia duduk manis jadi cadangan. Dia percaya apa yang dilakukan pelatihnya. Dia tahu gimana Sir Alex nge-treat dia. Berarti kan Sir Alex percaya tuh sama dia.
lu main babak kedua ya, gue percaya sama kemampuan lu gini. Ya. Dan mungkin itu yang kebawa sampai sekarang. Gue percaya sama anak gue, kenapa gue nggak ganti Fred dulu, kenapa gue masih mainin Maguire setelah dia ada kasus Yunani terus sempat babak belur segala macam yang lawan Spurs, kenapa gue masih mainin De Gea gitu loh. Berarti kan ini orang memang percaya sama pasukannya gitu loh. Kecuali Martial, karena emang yaudah Martial gue cadangin karena Rashford sama Greenwood menurut gue masih oke gitu loh. Tapi kan Indian dia mainin juga Martial, bukan dia simpen benar. Berarti kan emang dia yang percaya sama anak buahnya gitu loh. Itu yang harus coba mulai dipikirkan lagi deh sama kalian. Jadi kalau kalian teriak, aku harus bilang, kita teriak A, B, C, D, E dari luar, yang tahu kondisi aktualnya itu ya dia yang di sana gitu loh. Benar. Iya gitu. Kenapa masih belum mainin Van de Beek juga? Karena memang dia rasa belum pas gitu. Lu lihat Daniel James walaupun 2 pertandingan terakhir dimainin bagus gitu ya, tetap aja belum dijadiin inti sama dia. Karena gue rasa gue udah punya kerangka tim gitu loh. Tapi mungkin untuk laga-laga yang tidak terlalu penting akan gue mainin ini orang, akan gue mainin si A, si B, si C gitu. Kemarin juga di Twitter tuh ada yang sempat ngajak argumentasi sama gue kan, bukan debat ya, argumen. Kenapa nggak masukin VDB, masukin ini, masukin itulah dibilang. Terus gue waktu itu gue tanyain ke dia langsung. Itu masih ada, pertandingan masih jalan tuh. Gue bilang, terus kalau misalnya lu masukin Van de Beek, masukin terus siapa lagi kemarin dibilang Mata atau apa gitu ya. Gue tanya, yang mau lu buang siapa? Orang kadang-kadang gampang ngucapinnya. Kenapa nggak masukin ini? Kenapa nggak masukin itu? Tanpa memikirkan yang lu keluarin siapa, yang lu gantiin siapa. Dan ketika lu ganti orangnya itu, misalnya lu tarik kemarin Fred itu kemarin udah jelas efektif mematikan De Bruyne, mematikan pergerakan dari Jesus itu McTominay. Kalau misalnya lu ambil salah satu, pasti otomatis perannya yang tadi itu pasti berganti dong. Karena yang lu masukkan adalah VDB. VDB bukan tipikal yang bakal nempel-nempelin pemain. Masukin Mata, mungkin dia mau nempel. Tapi dia nggak sekencang, atau bukan Mata, Matic katanya. Matic mungkin akan nempel, tapi dia tidak sekencang dan selihai, pergerakannya nggak seperti Fred. Otomatis akan ada ruang buat Fernandinho, buat Jesus, untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Mungkin kita kalah malah kan gitu. Jadi kita tuh nggak bisa, kita pasti ada keinginan. Namanya kita berpendapat, beropini bebas. Betul. Tapi jangan kalian merasa opini kalian itu udah paling benar. Kami juga beropini kayak gini kan, kalian boleh counter. Tapi kita kan selalu ngomong gini, kita bukan bela Ole selalu, tapi kita mikir, Ole mungkin punya pertimbangan kenapa dia tidak mengganti, kenapa dia mempertahankan sampai menit kesekian. Bukan kita bela-belaan buta-butaan ya, kalian juga tahu. Kami kalau Ole lagi blunder juga pasti kita debatin kan gitu. Cuman that's the mentality yang kalian harus tanamkan sebagai seorang fans. Bukankah begitu, Bang? Iya. Jadi balik lagi gue dia main 4-4-2 diamond, berani ini orangnya gitu. Cakep. Emang ya gitulah. Gue cuma kecewa nggak menang aja. Di luar taktik yang dia jalanin, strategi yang dia pasang gitu ya, keberanian dia untuk main dengan 4 back gitu instead of 3 back gitu ya. Gua heads off buat Oli. Karena why shouldn't I? Sementara Guardiola aja memuji dia terang-terangan di pers, di konferensi pers gitu loh. Jadi ya kalau lu yang katanya suka bola, lu bilang Guardiola jago segala, dia aja memberi kredit, ya kenapa gua enggak gitu loh. Ya I have to be fair gitu. Cuma emang apakah lu lebih pintar daripada Pep Guardiola juga kan gitu. Betul. Guardiola aja takut, bener. Last time we lose twice. This time we didn't lose. Berarti kan lu juga masuk ke situ pada saat lu masuk ke lapangan, anjir bisa kalah nih gue kalah nggak nih ya gitu. Ada loh pemikiran seperti itu gitu loh. Itu lu bisa menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap seorang manajer yang udah menjuarai hampir segalanya. Itu berarti dia sudah menganggap lu sepantaran sama dia. Dia selevel sama dia, atau minimal lu udah bikin dia mikirin lu kan gitu. Ya. Dan kenapa Guardiola juga tidak berani all out? Dia punya Aguero loh masih di cadangan. Ya. Walaupun memang baru sembuh dari cedera, tapi kan udah bikin gol juga di Champions kemarin. Ya. Dia mikir nih, kalau gue even masukin Aguero di babak kedua, kalau gue
masukin Aguero babak kedua, mungkin gue akan nginjak pedal gas lebih dalam nih. Tapi gue siap nggak menerima counter dari mereka? Ya itu dia. Sama ternyata kayak dia rasa, enggak deh, gue belum siap nih. Gitu. Ya itu yang tadi gue bilang, dua-duanya terlalu respect, dua-duanya hati-hati. Jadi benar-benar hati-hati mainnya. Benar-benar main catur sih kemarin. Kita yang mengerti permainan mereka itu mungkin yang mau meletakkan posisi kita di posisi mereka, pasti kita puas nonton pertandingannya. Benar-benar kerasa gitu loh. Pep merespek kepada Ole respek kepada ya Pep. Walaupun memang tempo pertandingannya nggak kenceng, nggak kayak sebelumnya ya. Cuma ya balik lagi kayak lu nonton, ya kalau misalnya tadi kita analogikan dengan tinju nggak masuk, lu nonton Piala Dunia 94 deh, Brazil Italia, itu juga mainnya nggak enak. Final pertama Piala Dunia yang skornya kacamata. Yang main Brazil sama Italia loh, bukan tim kaleng-kaleng, bukan kacangan gitu loh. Dan final pertama Piala Dunia yang skornya kacamata. Tidak menarik pertandingan. Baggio sama Baresi ke langit gitu kan. Ya, sampai sekarang gitu. Bolanya masih dicari-cari katanya. Belum dapat katanya ya. Kayaknya dibawa sama alien gitu, bangsat. Gitu. Udah itu aja lah. BTW Bad Boys for Life bisa, Pak. Gak bisa. Sudah 5:30. Apa lagi? Satu lagi penutupnya. Apa? Penutupnya satu lagi. Kalian harus tetap semangat. Kalian harus tetap percaya sama proses. Ya. Kalian jangan putus harapan. Semoga lawan Everton dapat poin lah, karena kami juga nggak mau kalian kalah-kalah terus. Oh, ini pesan buat Arsenal. Iya. Oke. Kami juga pengen kalian menang lah. Iya. Nah, tapi aku berasa macam lagi teks sama Dedi Dores. Coba kok kacaan deh, Pak. Udah gue pakai itu. And finally I met Gusti. Hi Gusti. Nice to see. Oh ya, ketemu sama Gusti. Dia ikut Nobra kemarin sama DPI. Oke. Dan kebetulan dia nanya, jadi gue tahu ini Gusti gitu loh. Be good man. Mantap. Man. Anak-anak tamatan United Indonesia itu bagus kok. United Indonesia, Indomaret United itu keren. Mantap kalau gitu. Ya nggak keren kan cuma kau aja sama Rara. Oh ya, satu lagi. Apa lagi? Kalian pantau akunnya Maya Rock ya, @MayaRock. Maya Rock ya. Maya Rock. Ya. Dan kalau misalnya kalian tahu dia nonton United, lapor sama gua. Ya. Ya, mention aja. Kita omelin dia. Iya. Kemarin aja dia nonton Spurs lagi menang, akhirnya keseri kan? Seri. United dia nonton jadinya seri. Padahal harusnya kalau dia nggak nonton tuh United dapat penalti itu. Dapat penalti itu. Gitu. Dan ya terima kasih udah 5.000 followers di Twitter. Karena itu Mimin nggak masalah 7 lagi nih 5.000. Gua retweet kan. Tambahin dong apa gitu lah. Jadi barang tuh habis itu. Nah, semoga di Instagram juga gitu. Di Instagram kalian follow lah gitu, ya kan? United-nya gitu. Nanti kalau misalnya udah ada pandemi, duduk kita di Twin House. Kalau nggak di Padang Tugu. Oh iya dong, kalau udah nggak ada pandemi kita take langsung. Udah nggak ada pandemi tadi. Iya. Tadi kalau bilang nanti kalau udah ada pandemi. Udah nggak ada pandemi. Kalau pandemi udah selesai, duduk kita di Twin House atau di Padang Tugu. Pasti lah. Aku udah kangen sama Padang Tugu. Ya, tapi nggak banyak-banyak. Tapi nggak banyak-banyak lah. Paling kami cuma bisa 500 orang ya. Gitu ya. Orang itu datang sama kita, maksud kau? Iyalah. Oh, rame ya? Ya 500 orang sedikit lah. Kami nggak bisa banyak gitu loh. 500 orang udah kayak resepsi nikahan. Oh. 1.500. Kalau aku udah tahu kan, aku cuma berapa orang? Enggak tahu. Kan aku bilang yang diundang siapa? Enggak ada. Enggak tahu aku. Gitu. Oke, udah. Terima kasih udah 5:30. Oke. Have a good week ahead. Semoga sehat-sehat terus, stay safe. Play safe. Minggu ini kalian telah menyaksikan satu pekan liga yang nihil. Risetnya sama aja, Bang. Sebelum pertandingan sama akhir minggu ini sama aja, posisi nggak ada yang berbeda. Kita turun ke 8 apa 9 kan? Iya, tapi selisih poin kan nempel semua tetap. Oh iya, selisih poin paling Arsenal doang yang jadi makin ke bawah kan. Oh, iya, biasa lah. Gue jadi teringat sesuatu. Sebenarnya gue nggak mau ucapin tadinya. Baru teringat harus gue ucapin.
sebenarnya musim ini katanya, kata seorang pundit di Sky, ya, musim ini adalah musim yang sangat anomali. Siapa aja bisa memenangkan liga musim ini. Karena bisa menangi liga. Kecuali Arsenal. Ya, iya. Semua bisa menangin liga kecuali Arsenal. Iya. Itu aja. Gue pas mendengar itu, buset, gue Patrick.